Baik, kita akan mulai pertemuan kita yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-9 ya, untuk mata kuliah teknik irigasi. Topik yang akan saya berikan adalah tentang irigasi pasang surut ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah tidal irrigation ya. Irigasi pasang surut ya. Namanya pasang surut berarti ada kalanya uh, tinggi airnya naik begitu, ada juga kadang kala turun gitu ya. Maka ada istilah high tide and low tide. Nah, ini materi ini nih ya sebagai pengantar sebenarnya, nanti teknis detail perhitungan ya. Ini bisa dijadikan sebagai studi atau topik penelitian sebenarnya ya tentang irigasi pasang surut ini. Ya. Nah, apa itu pasang surut? Kita mulai dari definisi pasang surut sendiri. Ya, jadi pasang surut itu adalah sebenarnya fenomena pergerakan ya naik turunnya permukaan air laut. Ya, kita sudah tahu namanya air laut kan ada pasang ada surut. Nah, maka istilah pasang surut itu dari naik turunnya permukaan laut secara berkala. Nah, ini adalah kejadian alamiah yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik ya dari benda-benda astronomi, terutama ini matahari, bumi, dan bulan. Ya. Tiga aktor utamanya ini adalah matahari, bumi, dan bulan. Jadi ini adalah kejadian alamiah begitu ya. Nah, untuk tinggi pasang surut ini ya bisa beragam. Ya, bisa mencapai 3 meter di laut terbuka ya. Tapi kalau tempat-tempatnya sempit ya seperti selat atau muara sungai itu bisa sampai 16 meter. Nah, nanti biasanya pasang surut itu nanti dianalisis setiap hari ya, artinya dalam 24 jam. Sebagai contoh seperti ini ya, nanti ada pola seperti ini. Ya, ini adalah ketinggiannya sumbu Y, sumbu X adalah waktunya. Jadi kita lihat ada waktu-waktu tertentu dia pasang, ada waktu-waktu tertentu dia surut. Kemudian pasang lagi, surut lagi. Ya, jadi ini adalah fenomena pasang surut. Nah, inilah nanti yang dipakai ya untuk irigasi dan drainase sebenarnya ya, tidak hanya irigasi tapi juga drainase. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini secara umum jenis-jenis pasang surut ya. Yang pertama pasang surut yang diakibatkan oleh kejadian apa ya purnama ya, maksudnya bulan purnama misalnya kita sebut ya, atau bulan baru. Nah, ini saya sebut sebagai pasang laut purnama atau spring tide ya. Pada saat ini pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Jadi ini ekstrim ya. Naiknya sangat tinggi, turunnya juga sangat rendah. Ya, kalau kita lihat di sini kejadiannya tadi kan tiga aktornya, ada matahari, ya bulan dan bumi begitu. Nah, untuk pasang karena diakibatkan bulan, kita lihat di sini kan ada garis yang kita lihat ini, ini naikkan air laut ya, gitu. Nah, nanti ini naik, biasanya di sini akan turun gitu ya. Ini gampangan untuk ilustrasi saja ya. Ya, ini adalah pasang laut purnama atau spring tide ya. Nah, yang kedua adalah pasang laut ya perbani atau nip tide. Ya, kalau kita lihat di sini posisinya dia atau di atas atau di bawah kita ya. Kalau tadi kan di kanan kiri, ini atas bawah ya. Nah, pada saat ini pasang naik yang tidak terlalu tinggi dan pasang surut yang tidak terlalu rendah. Jadi ini moderat gitu ya naik turunnya gitu. Ya, jadi kita lihat memang ini karena memang pengaruh, kita tahu kan masing-masing benda angkasa ini, bumi, matahari ini kan punya gravitasi, bumi juga punya gravitasi, bulan punya gravitasi dan matahari juga punya. Nah, ini yang menyebabkan pasang surut tadi. Nah, karena dia berotasi, berevolusi begitu, maka pasang surutnya juga bervariasi.
Ada pasang laut purnama, ada pasang laut perbani ya seperti ini. Nah, kemudian tipe-tipenya ini berkaitan dengan kejadian naik turunnya dalam satu hari. Ya, yang pertama sebagai pasut, pasutnya pasang surut ya. Pasut semi diurnal atau pasut harian ganda. Ya, seperti namanya ganda, ini ada 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Ya, jadi seperti ini ya. Ini sekali naik, kemudian surut, ya ini pasang, ini surut, pasang kembali dan surut kembali. Ini dalam 24 jam. Ada 2 puncak, baik masing-masing atas pasang maupun bawah untuk surut. Nah, ini sebagai pasang surut semi diurnal atau pasut harian ganda. Nah, sebaliknya ada juga pasut diurnal ya, atau pasut harian tunggal. Ya ini kalau tadi ganda 2 kali pasang surutnya, kalau ini sekali. Ya, ya. Nah, kalau pasang surut ganda ini terjadi contohnya di perairan Selat Malaka ya. Sedangkan untuk yang tunggal ini contohnya di sekitar Selat Karimata. Ya, jadi ini jenisnya ya. Kemudian ada pasang surut campuran, condong harian, tunggal. Nah, sesuai namanya ya. Pasang surut campuran, condong harian tunggal atau disebut sebagai mixed tide prevailing diurnal. Ya. Mixed tide prevailing diurnal ini merupakan pasang surut yang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut sebenarnya, tunggal ya. Tetapi karena ada mix condong nih, mixed tide, terkadang ya dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut. Artinya apa? Bisa berubah-ubah. Ya, tapi umumnya ya secara rumus dasarnya ya kejadian dasar itu adalah sekali pasang sekali surut. Tapi ada beberapa waktu dia bisa 2 kali pasang 2 kali surut. Ini contohnya di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Ya, ini mixed tide prevailing diurnal. Kemudian ada pasang surut campuran condong harian ganda. Ya, mixed tide prevailing semi diurnal. Sesuai namanya, berarti ini ganda sebenarnya ya. Dia aslinya itu ganda. Pasut yang ada 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi terkadang hanya 1 kali pasang dan 1 kali surut. Ya. Ini terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Ya, dia mixed tide prevailing semi diurnal. Ya, kalau tadi prevailing diurnal, ini prevailing semi diurnal. Jadi ini pembagian dari tipe-tipe pasang surut atau pasut. Nah, secara umum ini ada petanya ya. Kalau ini Indonesia ya. Ya, ini saya kita lihat yang mixed tide prevailing semi diurnal. Berarti ini ya sesuai namanya dia 2 kali harusnya, tapi karena mix berarti kadang sekali ya sini ya. Kemudian ini juga sama. Kalau ini yang sekali tapi bisa jadi juga 2 kali. Kalau yang di sini diurnal berarti sekali pasang ya, sekali surut. Gitu. Ya, ini semi diurnal berarti di sini 2 kali ya. Nah, ini kalau ada yang di Kalimantan, maaf Sumatera maupun Kalimantan di sini nih, ini yang sini kena pasang surut ya. Di Sumatera itu banyak terkenal itu di Palembang itu ada pasang surut. Nah, itu ya. Dia masuk di diurnal tide ya. Jadi sekali pasang sekali surut dalam 24 jam. Ya, jadi ini apa petanya ya untuk pasang surut. Nah, kemudian ini secara data kita lihat luas pasang surut di Indonesia. Ya ini ada riset ya yang dipublikasikan tahun 2013 oleh Haryono et al. Ya, ini ada 20,12 juta hektar. Ya, cukup besar ya. Tadi dari 2,07 hektar lahan potensial. Potensialnya artinya bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya. Kemudian ada 6,72 juta hektar lahan sulfat masam. Ini yang pH-nya rendah ya, dia asam. Dan ini agak sulit ya biasanya untuk ditumbuhkan tanaman.
sulfat masam atau lapisan pirit ya, itu yang bahaya ya, ini jarang ya. Kemudian ada 10,89 juta ini untuk lahan gambut ya, peatland ya. Dan 0,4 juta hektar lahan salin ya. Salin itu salinitas ya. Kemudian di data menurut Direktorat Rawa dan Pantai, lahan rawa ya, biasanya lahan rawa ini ya, pasang surut itu lahan rawa ya, pasang surut yang potensial untuk lahan pertanian tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, ya, Sulawesi, Papua maupun Jawa dengan luas sekitar 8 juta hektar. Artinya apa? 8 juta hektar ini bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk pertanian dengan memanfaatkan kejadian tadi pasang surutnya itu. Kemudian luas lahan yang telah direklamasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat ini sekitar 2,8 juta ya. Dan yang belum ini 5,7 juta ya sisanya. Ini lebih banyak yang belum dimanfaatkan itu di Papua. Kalau yang sudah banyak itu biasanya di Sumatera, ya, Sulawesi dan Kalimantan. Ya, ya, Jawa ya. Kalau yang Papua ini masih belum ya. Kemudian luas lahan rawa pasang surut yang sudah dijadikan lahan sawah hingga tahun 2011 ini data memang agak lama ya, sekitar 400.000 hektar. Ya, ini perlu diupdate lagi datanya ya. Cukup banyak ya, artinya kan bayangkan kalau 1 hektar bisa produksi 2 ton gabah ini atau 2 ton padi ini, kita kalikan bisa produksi berapa juta ton ya, apa 1 juta ton ya begitu. Artinya potensinya besar. Nah ini data kalau kita lihat secara spasial ya, bagaimana luas lahan-lahan di sini ya. Ini untuk total peatland area ya, lahan gambut ya, 21 juta hektar ya. Kita lihat yang di sini nih lahan gambut ya. Di sini ini Kalimantan Tengah ini banyak lah, Kalimantan Barat, Papua ini juga masih banyak lahan gambutnya ya. Ya, dan lahan gambut ya biasanya memang berada di sini pinggir-pinggir pantai ya, sampai masuk ke dalaman berapa kilometer gitu, dari pantai ya. Nah kemudian ini menurut Permen PUPR nomor 11 ya, ya, ya ini nanti silat ya, permen ini. Nah di sini ada klasifikasi ya lahan pasang surut ya, ini kurang jelas tulisannya ya. Secara umum, lahan pasang surut itu dikategorikan nanti menjadi 4 kategori berdasarkan hidrotopografi. Ada kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Ya, katakanlah ini adalah lahan, ini adalah apa namanya lautnya, begitu nanti ada pasang surutnya. Ya, MH itu musim hujan, MK musim kering, begitu ya. Ini muka air surut pada musim hujan, muka air surut pada musim kering. Kalau yang sini muka air pasang pada musim hujan, muka air pasang pada musim kemarau. Ya, kita lihat memang yang paling banyak itu nanti di sini. Lahan ini masih agak jauh. Ya, ya. Ini muka lahannya. Nah kita lihat, ini mudah-mudahan lebih jelas. Nah ini ya, seperti ini. Ini tadi sama sebenarnya. Ini saya cari ya yang tulisannya lebih eh, jelas. Jadi kita lihat tingginya ini dia, pasang apa tinggi pada musim hujan, pasang tinggi pada musim kemarau. Kemudian surut pada musim hujan, surut pada musim kemarau. Akhirnya segini ya, naik segini. Nah ini kategorinya. Kategori A itu adalah luas lahan yang selalu terluapi di atas 4 sampai 5 kali per siklus pasang. Ya, memang paling dekat ya dia. Kita lihat baik musim kemarau maupun musim hujan dia selalu tergenang. Ya, ya. Nah, ini disebut kategori A. Artinya yang terdampak paling besar gitu. Kemudian untuk kategori B, ya, lahan yang selalu terluapi 4 sampai 5 kali per siklus pasang tinggi hanya pada musim hujan saja. Artinya dia di sini ya, dia akan terluapi hanya pada musim hujan. Kalau musim kering atau musim kemarau dia tidak kena. Ini kategori B. Nah, kemudian yang kategori C, lahan yang tidak terluapi ya di atas 4 sampai 5 kali per siklus pasang tinggi. Artinya dia ya aman lah ya. Ya, pasang tinggi pun masih aman. Nah, kemudian di lahan D,
Laut yang tidak pernah terluapi walaupun oleh pasang tinggi. Ya, pengaruh pasang surut pada air tanah relatif kecil. Jadi ini yang paling jauh ya, tidak terdampak atau tidak terpengaruh oleh pasang surut. Ya, kalau ini masih bisa jadi ya melalui air tanah. Kalau ini sudah sangat kecil. Ini tadi penjelasannya pasang tinggi ada pasang tadi pada bulan purnama tadi ya, yang spring tide. Kalau yang pasang rendah ini adalah nip tide ya, tadi yang pertama saya jelaskan. Ya, jadi ini jenis pasang surutnya. Nah, sekarang kita ngomongin irigasinya. Tadi secara umum tentang pasang surutnya. Nah, sekarang tentang irigasinya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang irigasi pasang surutnya. Nah, salah satu sistem irigasi yang memanfaatkan peristiwa pasang surut air laut sebagai suplai utama bahan baku pengairannya disebut irigasi pasang surut. Jadi kita memanfaatkan tadi ini ya, naik atau surutnya dari air laut ini sebagai irigasi. Nah, mungkin Anda bertanya bagaimana dengan keasinan atau apa namanya payau atau asinnya dari ini, apakah ini mengganggu tanaman? Nanti kita lihat. Saat pasang air masuk ini irigasi, kemudian saat surut air keluar drainase. Sederhana sebenarnya ya. Nah, umumnya ada di sekitar area yang mendapat pengaruh langsung pasang surut air laut. Ya, jadi mungkin di daerah sini nih ya nanti akan kita pakai sebagai wilayah untuk irigasi pasang surut ya, kategori A dan B. Area pasang surut ini biasanya berupa rawa. Nah ini ya, biasanya rawa. Jadi makanya kalau nanti kita lihat ada makalah itu biasanya dia daerah rawa memanfaatkan irigasi pasang surut. Ya. Nah, irigasi pasang surut telah dilakukan beberapa wilayah. Ya, nah ini kalau ada yang tinggal di Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyu Asin, ini terkenal ya kawasan apa wilayah kabupaten yang memanfaatkan irigasi pasang surut. Ya tadi yang termanfaat sekitar 2 juta hektar ya. Kemudian Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kapuas. Ya, ini yang di Kalimantan. Kalau ini di mana Sumatera, ini di Kalimantan. Nah, ini sudah dimanfaatkan ya naik turunnya air laut sebagai irigasi maupun drainase. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan tadi ya. Mungkin pertanyaan yang muncul ya ketika memanfaatkan air laut sebagai irigasi. Yang pertama harus diperhatikan adalah tinggi pasang surutnya. Ya, tinggi pasang surutnya harus diperhatikan. Tadi kan ada kenaikan sampai 3 meter, 16 meter ya. Bisa lebih bisa kurang ya. Kemudian ada maksimum, ada rendah. Kemudian yang paling penting intrusi air laut. Ya, intrusi air laut ini artinya air laut yang masuk ke daratan bisa melalui air tanahnya ya biasanya ya. Nah, biasanya air tanahnya akan menjadi asin. Ini disebut sebagai intrusi. Ya, pengaruh air laut yang masuk ke daratan melalui air tanahnya. Kemudian perlu diperhatikan juga tata air ya. Saluran-saluran dan pintu-pintu airnya. Ya, nanti ya di bagian akhir ada penjelasan tentang saluran-saluran dan pintu-pintu airnya. Nah, paling penting juga ini keberadaan lapisan pirit tadi ya, asam tanah sulfat masam ini yang berbahaya ini yang tidak bisa ya, tidak boleh apa oksidasi di udara ya dan gambut. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan dalam nanti memanfaatkan sistem irigasi pasang surut ya. Tinggi pasang surutnya, intrusi air laut, tata air dan keberadaan lapisan piritnya. Ya. Nah, tata kelola air di lahan pasang surut ini ditujukan agar ya kondisi tanah dan kualitas air. Jadi kita tidak akan membahas tentang kuantitas saja, tapi juga kualitas air ya. Kondisi tanah dan kualitas air yang memenuhi syarat untuk budidaya tanaman. Ya, jadi ada dulu BJA ya, budidaya jenuh ya, apa dengan pasang surut ya dulu untuk kedelai dan macam-macam ya. Pernah ya ada kita mendapatkan kegiatan dari Kementan kalau salah ya tentang budidaya jenuh air ya di lahan pasang surut untuk kedelai ya. Nah, untuk itu harus diperhatikan ini ya, kondisi tanah dan kualitas air yang memenuhi syarat.
Nah, ini apa yang harus dilakukan supaya apa? Tujuan dari tata kelola air di lahan pasang surut ini yang pertama untuk terpenuhnya kebutuhan air irigasi jelas. Ya, atau suplesi, suplesi itu pengganti ya, apa namanya, pelengkap dan drainase sesuai dengan kebutuhan tanaman. Artinya apa? Makanya kan tanaman itu ada yang membutuhkan air, ya ada yang bisa tergenang, ada yang tidak. Nah, ini kaitannya dengan nanti dengan tinggi pasang surutnya. Contoh misalnya padi, ya itu bisa digenangi, ya. Tapi kalau untuk katakanlah tembakau, ya, atau misalnya apa jagung itu bisa rusak itu ininya apa tanamannya, ya. Maka ada kata-kata kebutuhan tanaman. Nah, Anda sudah belajar bagaimana menghitung kebutuhan air tanaman ya di pertemuan sebelum UTS. Kemudian terhindarnya drainase yang berlebihan atau over drainage, ya, maka perlu tata kelola. Jangan sampai nanti kering yang dapat mengakibatkan terbitnya asam dan racun serta penurunan muka tanah atau subsiden ya yang berlebihan. Jadi yang diperhatikan juga drainasenya ya. Tadi kan karena dia surut baterai yang ini maka harus dijaga itu jangan semua ikut terdrain. Maka harus dihindari namanya over drainage. Kemudian terhindarnya pengaruh air asin agar tidak mengganggu tanaman. Ya, ini juga makanya kualitas juga pentingnya kualitas airnya. Jadi ini tiga hal yang harus diperhatikan dalam tata kelola air untuk sistem irigasi pasang surut. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang fasilitasnya. Tadi katakan jaringan-jaringan irigasinya ya di dalam lahan pasang surut. Ya, ini secara umum ya dalam membahas tentang sistem saluran irigasi ada jaringan saluran makro, ada saluran mikro. Saluran makro itu ada dua, primer dan sekunder ya. Saluran primer dan sekunder saja Anda sudah tahu ya ini ya. Kemudian yang mikro itu ada tersier, ada kuarter, ada paliran. Ya, kalau seperti ini kita lihat ini sebenarnya sudah tersier ya kalau sudah di ini ya atau kita sebut sebagai apa namanya parit ya apa cacing apa atau cacing biasanya nanti kita lihat ya apa jalan apa saluran cacing sebutnya ya itu adalah sudah kuarter misalnya ya jadi saluran tersier ini yang sudah ada di petak lahannya kalau saluran primer itu dari sumber sampai jaringan utama sekunder berarti saya yang kedua tersier yang ketiga kuarter sudah di lahan ya tersier ini juga di lahan sebenarnya tapi ini lebih dalam lagi dan paralel lebih kecil lagi ya kita lihat ini adalah jenis-jenis saluran irigasi secara umum ya makro dan mikro. Nah ini contoh layout jaringan makro ya makro itu berarti kan tadi ada sistem apa eh, eh, saluran primer dan sekunder ya, ini primernya umumnya begini kemudian ini sekundernya. Ini jaraknya adalah antar sekunder 400 meter contohnya. Dan ini bisa sampai 2 sampai 4 kilo ya untuk saluran sekundernya. Ini sistem tipe 1 tipe tradisional. Ya, ada juga yang sistem apa namanya ajir ya. Ini ya. Ya, ini kurang kurang jelas tulisannya ya. Yang ini adalah saluran primernya di kanan kiri. Ini adalah saluran sekundernya nanti ya. Ini jarak bisa 15 sampai 30 kilo ya. Jadi biasanya kanan kiri ya ditutup dengan saluran primer, ini saluran sekundernya, nanti juga sekunder banyak. Nah, ini tersiernya yang kecil ini tersier. Ya, tapi yang makronya kita perhatikan itu yang di sini yang besar. Ini, ya, tipe 2. Ada juga tipe 2 namanya tipe sistem sisir ya. So, nama sisir ini bentuknya kayak sisir ya. Ya, ini kayak sisir ya, sisir yang kita pakai ya. Jadi kita lihat ini adalah saluran sungai utama, ya, sungai utama. Nah, kemudian diambil untuk saluran apa namanya utama ini berarti ini sungai utama sumber airnya, katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah jaringan primernya, ya. Kemudian ini ada suplesinya tadi ya untuk jaringan sekundernya. Ya, nah, di sini nanti ada
Saluran ini sini drainasenya. Ini sama ya, masing-masing ini kita lihat seperti sisir. Maka disebut sebagai sistem sisir. Ada juga sistem garpu ya, bentuk seperti garpu ya di tempat ya. Di sini kita lihat aliran searah, saluran irigasi dan drainase terpisah. Ini kan di sini saluran drainase dari sini, maaf irigasi, drainase sebelah kiri. Drainase irigasi sebelah ini sebelah kiri, ini yang drainase sebelah kanan. Jadi terpisah dia. Ini untuk tipe sisir. Ya. Kemudian sistem garpu, bentuknya seperti garpu, ya. Katakanlah ini jaringan primer ya, saluran primernya. Ya, kemudian ke sini ini jaringan yang untuk sekundernya. Bentuknya seperti garpu ini ya. Baru ini adalah nanti tersiernya. Ya. Jadi ini jenis-jenis saluran makronya. Ya. Ada juga tipe yang kelima, tipe sistem campuran. Ya, ada sisir, ada garpu digabung ya. Kita lihat yang di sini ini apa namanya sumber airnya. Di sini saluran primernya. Kemudian yang di sini yang sekundernya. Ya, yang primernya berarti yang sini ya. Ini. Ya, ini primer, yang nanti sini ini sekunder. Ya. Jadi campuran itu ya bisa gabungan antara sisir, garpu dan yang lain tadi ya. Ini jenis saluran makro. Nah, ini contoh ya bagaimana layout ya kalau kita buat dalam peta relnya ya, kita lihat di sini. Di sini adalah sungai, ini biasanya ini sungai yang warna biru ini ya, sungai. Ini di Berbak Jambi, kalau ada orang Jambi ya. Berbak Jambi. Nah, di sini kita lihat di sini yang warna agak biasanya garis lebih paling tebal ini adalah saluran primer. Tebal ini ya, 1, 2, 3 ini ya. Dia ngambil dari ini ya, dari airnya ya. Ini primer. Kemudian yang di sini sekundernya yang sini ya, sekunder, sekunder. Ya, sekunder. Nah, yang tersier itu yang di dalam, yang mau ke lahan. Nanti dalam lagi kuarter ya gitu. Ya, jadi ini secara umum ya. Ini untuk jaringan irigasinya, baik makro maupun mikro ya. Secara umum ini kasus di Berbak Jambi. Biasanya kanan kiri ini sungai besarnya, ini sungai kecilnya, ini sungai juga biasanya ya. Nah, ada tata air untuk mikro. Tadi mikro itu kan mulai dari tersier, kuarter dan paliran ya. Kita lihat di sini kita lihat ya dari sini ya saluran irigasi kuarter ini yang B. Kalau yang A kita lihat sini ini adalah saluran drainase tersier ya. Artinya setelah mengaliri air di sini atau yang di sini nanti dibuangnya ke sini. Irigasi dari sini, drainase dari sini. Ya. Kemudian kita lihat ini A saluran drainase tersier sini. B saluran irigasi kuarter, ini masuk ke lahan kuarter. Kemudian C drainase kuarter, C-nya di sini ya. Ya, di sini untuk mengumpul ke sini dibuang juga ke sana, bisa buang ke sini, bisa buang ke sana, tergantung nanti topografinya. Kemudian D saluran kolektor ini untuk mengumpul ini di sini ini D ini kolektor pengumpul. Kemudian E saluran cacing ya, tadi saya saluran cacing ya, nah, cacing ini yang di sini ya, yang E yang kecil-kecil ini cacing ya, nanti ya paliran atau cacing nanti ini di sini ya. Kemudian F ini ada pintu air drainase stop block ini drainasenya di sini. Ini buka tutup. Nah, nanti untuk sistem irigasi pasang surut nanti mainnya itu di pintu air. Nah, ya, ini di pintu air ya. Kita lihat nanti ya. Ya, nah ini ya, makanya nanti mainnya di pintu air ya, supaya tidak terjadi over drainage atau over irigasi ya, khususnya over drainage ya, tadi harus ada pintu air. Nah, jenis pintu air ini juga macam-macam. Ada yang pertama jenis pintu air dari pintu sorong. Ini terbuat dari plat besi atau kayu atau fiber. Ya, bergerak vertikal, naik turun ya nanti di sini ya. Dan dioperasikan secara manual ya, biasanya oleh operator untuk menjaga pintu air. Nah, ini biasanya diputar nanti di sini ada. Cuman
supaya aman biasanya diambil ya lingkaran untuk memutarnya itu. Nah, fungsinya untuk menghindari banjir yang datang dari luar, ya ditutup berarti ya, atau mencegah intrusi air asin tadi ya, kalau ada air asin ya. Dan tiga, menahan air di saluran pada saat kemarau panjang. Jadi bisa menjadi long storage, ya, bisa jadi untuk penyimpanan air ketika kita tutup pintu airnya. Jadi untuk cadangan air di musim kemarau panjang. Jadi setidaknya ada tiga fungsi dari pintu sorong seperti ini. Ada pintu klep. Nah, soal namanya klep, ini bisa dari kayu atau fiber ya. Dulu ada kolega saya ini yang dia mendesain pintu air untuk pasang surut ya dari fiber. Dengan engsel pada bagian atas, jadi engselnya di atas sini ya. Ini dari samping ya seperti ini. Pintu ini dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air. Ya, jadi kalau seperti ini ya tinggi dan dorong kan, namanya air kan dari tekanan tinggi, tekanan rendah, dia dorong, ngisi kan. Nah, berarti kemudian di sini akan naik. Ketika naik dia akan nutup ini, dorong ini nutup gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi dia berdasarkan prinsip beda tekanan di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dia akan membuka ketika yang sebelah kiri lebih tinggi tekanannya. Sebaliknya dia akan menutup ya ketika sebelah kanan tekanannya lebih tinggi. Jadi ini sederhana sekali. Ya, ya. Jadi berdasarkan perbedaan tinggi muka air. Kemudian fungsi pintu klep adalah menahan aliran air waktu pasang dan membuang air waktu surut. Nah ini ya, dia aliran satu arah. Jadi menahan air waktu pasang, ini ketika naik ya ditahan airnya dan membuang air waktu surut ya. Atau sebaliknya, ya, tergantung desainnya ini. Berarti tergantung nanti tata letak ini. Ini mau di sebelah sini atau sebelah sini. Ya. Jadi ini jadi dia alirannya satu arah, cuma ke sini aja. Kalau ke sini nggak bisa, ya dia nutup. Ya. Atau kalau di sini nanti berarti sumbernya dari sini dia membuka ke sana, ini nutup ya. Jadi tergantung dari letak ini. Ya, jadi ini adalah pintu klep ya, sederhana ya. Ada juga dari pintu Scott balok. Nah, seperti ini ya. Balok kayu yang dapat dipasang pada alur pintu atau seponeng bangunan. Nah, ini ya. Berfungsi untuk mengatur muka air saluran pada ketinggian tertentu. Nah, ini ya, ini ya. Ini ya, ketinggian tertentu ya. Artinya kalau lebih dari ini ya dia akan luber gitu. Ya. Ya, jadi dia memang di setting dengan untuk ketinggian tertentu ya. Ya ketinggiannya berarti segini. Ya, ya, ya seponeng bangunan ya bagian ya bangunan. Gitu. Scott balok. Nah kemudian pemasangan pintu air. Ya, kita lihat di sini. Ya katakanlah ini adalah tadi makronya saluran primer. Kemudian ini saluran sekunder, yang ini saluran tersier. Nah kemudian nanti dalam di lahan usaha itu adalah saluran kuarter. Nah, ya. Nah pintu air nanti bisa dipasang di sini, bisa dipasang di saluran sekundernya. Ya. Atau juga nanti di sini juga bisa. Ya. Jadi kalau kita buka tutup sini, berarti di sini kan yang dapat airnya, buka tutup sini airnya. Kalau mau lahan ini saja, tinggal dibuka di sini, yang ditutup gitu. Jadi ini banyak pintu airnya untuk ya katakanlah ini lahan usaha ya untuk budidaya, ini permukiman ya untuk hutan ini. Jadi ini pasangan pintunya biasanya di antara ya, pergantian dari saluran tertentu, apakah itu saluran primer ke sekunder atau dari sekunder ke tersier. Itu selalu ada pintu biasanya. Ya, atau nanti kalau di sini jarang ya. Kalau di sini kalau yang antara tersier dan kuarter jarang ada pintu. Paling cuma ya pintu-pintu dari tanah biasanya cuma ditimbun saja. Tapi kalau yang di antara ini biasanya pintu yang tadi yang jenis-jenisnya yang kita sebutkan di awal tadi. Nah ini untuk analisa ya analisa berapa ketinggian air di kanal di saluran terhadap nanti tinggi muka air yang ada di lahan
Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatannya menggunakan rumus Hut-Hawk namanya. Ini rumus sudah sangat tua ya, 1940 ya. Jadi kita ingin tahu kan di sini kan ketinggian air di saluran kanan kiri. Nah, biasanya bentuk air yang di lahan itu bentuknya seperti ini, dia cembung gitu ya. Cembung ya, semakin tengah semakin tinggi. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya berapa tinggi yang di sini ya dengan jarak tertentu, berapa yang di sini, berapa yang di sini dengan jarak tertentu katakan jaraknya L. Nah, itu bisa didekati dengan rumus Hut-Hawk ini. Ya, ya. Jadi, nah ini desainnya seperti ini rumusnya. Ada dua rumus. Kalau tergantung desainnya menyesuaikan kondisi di lahan. Ya. Katakanlah misalnya ya kita potong setengah. Di sini kanalnya kita potong setengah begini ya. Kita kanalnya di sebelah kiri. Ya. Nanti di sini kita menggunakan rumus ini. Ya. Yang di atas ini ada di bawah ini adalah namanya lapisan impermeus ya, semi permeable gitu ya. Nah, kita lihat di sini nanti tinggi air yang di sini kita bisa bisa kita estimasi dengan rumus ini ya. 8 Q ya Q sama dengan 8 kb. Kb itu konduktivitas hidrolik ya di bawah level drainase dikalikan D ya, D itu jarak sini ya. Nah, ini tinggi air dari kanal ke sini sampai lapisan impermeusnya dikalikan H itu yang di atas ini nanti ya untuk pendugaan ya ya ditambah 4 Ka. Ka adalah konduktivitas dari lapisan tanah di atas level drainase. Kalau ini maksudnya apa? Artinya di sini konduktivitas tanah atau hidroliknya nanti di sini sama yang di atas ini beda gitu. Dia fungsi dari ketinggian air gitu. Ya, konduktivitas hidroliknya berbeda. Dikalikan H kuadrat ya, kuadrat dibagi L kuadrat. L kuadrat itu jarak ini ya. Ya. Nah, kalau di sini L-nya itu sini ya. Kalau dipotong setengah berarti ini ada setengah L. Nah, gitu. Ya, ya. Atau kalau seperti ini skemanya di sini D diganti D kecil. Nah, ini juga kedua juga D kecil. Ya, rumusnya sama hanya beda sini ada D kecil. Cuman di sini lapisan impermeusnya di bawah lagi ya. Ini kita apa eh, asumsikan aja D ini seperti ini. Ya, tujuannya nanti kita ini ingin menduga atau mengukur H ini, itu berapa H-nya. Ya. Ya, dan ini debit nanti yang dibutuhkan ini. Ya, gitu. Ya. Jadi ini adalah rumus Hawk ya. Ya, ini hanya untuk kita pengetahuan kita aja ya. Nanti kalau analisis lebih lanjut bisa untuk studi misalnya untuk skripsi dan terusnya ya. Kita bisa analisa dengan rumus Hawk untuk menentukan ketinggian air terhadap kanal. Ya, itu. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya untuk topik sistem irigasi pasang surut. Ya. Nah, untuk waktu berikutnya Anda masih punya waktu tugas ya. Ini ada tugas ya. Tadi 1 jam pertama penjelasan dari saya materinya. 1 jam berikutnya adalah review makalah tentang sistem irigasi pasang surut. Karena Anda ada NIM ganjil dan NIM genap, apa yang harus Anda lakukan untuk NIM ganjil? Kami minta untuk mereview paper ini ya. Dampak perubahan muka air laut pada daerah rawa dengan irigasi pasang surut. Nah, ini ada pemodelan daerah rawa Tabunganin. Ini lokasinya ya. Jadi untuk NIM ganjil silahkan mereview makalah ini. Kemudian NIM genap ini mereview sistem surjan. Apa surjan nanti silakan dibaca di makalahnya. Ini merupakan kearifan lokal petani lahan pasang surut dalam mengantisipasi perubahan iklim. Ya, jadi surjan ini adalah sistem lokal ya. Di mana lokasinya silakan nanti dibaca di reviewnya. Nah, mereview makalah ini nanti
tolong dititik beratkan pada irigasi pasang surutnya. Ya, ingat, karena pembahasan kita adalah irigasi pasang. Nah, kedua makalah ini sudah saya upload di kelas. Ya, sudah saya upload di kelas. Ya, nanti Anda kumpulkan paling lambat sebelum pertemuan ke-10. Ya, minggu depan ya berarti ya. Saya kasih waktu 10 minggu depan dengan format filenya ini ya. Ingat ya, jangan sampai salah file, salah format nama file ya. Jangan sampai salah format nama file ya. Nama filenya itu adalah nama NIM Anda, kemudian nama Anda, underscore nama, underscore tugas pertemuan 9, underscore K2 ya, karena Anda K2. Nah, nanti ini sebagai bukti absensi ya, bukti absensi Anda pada pertemuan ke-9. Nah, reviewnya boleh diketik, boleh ditulis. Ingat lagi, boleh diketik, boleh ditulis tangan maksudnya ya. Ya, silakan buat sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Oke, saya kira itu untuk penjelasan hari ini untuk pertemuan ke-9 ya tentang irigasi pasang surut termasuk tugas yang harus Anda lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.